Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk lagi pembahasan mustalah hadits dasar. Pada hari ini kita akan masuk di al-mudallis. Ini yang sering disebutkan dan ini termasuk hal yang panjang penulis sebutkan. Ada 2 bait setengah belum bahas mudallas atau mudallis. Iya, karena mudallas itu haditsnya, kalau mudallis orangnya. Orangnya. Iya. Kita baca apa yang belum katakan, ini mungkin kita bagi 2 pertemuan, hari ini dan besok insyaallah. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif Abu Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah al-mudallis. Intaqala an-nadhimu rahimahullah ila bayani naw'in min anwa'id dha'ifi min haythu as-saqatu fi as-sanadi wa huwa al-mudallisu. Wa qad awdaha fihi ma lam yudahhu fi ghairihi faqala wa ma ata mudallisan naw'ani al-awwalu al-isqatu lish-shaykhi wa an yankula amman fawqahu bi an wa an wa thani la yuskituhu lakin yasif aw awsafahu bima bihi la yan'arif. Baik. Kata beliau yang ke-20 mudallas atau mudallis. Penulis berpindah rahimahullah untuk menjelaskan jenis dari jenis dhaif dari sisi hilangnya dalam sanad, yaitu al-mudallis. Dan beliau telah menjelaskan padanya apa yang beliau telah tidak jelaskan pada selainnya. Karena biasanya itu hanya 1 bait atau setengah bait. Untuk sebelumnya ini 2 bait setengah. Makanya kata Syekh Ali, beliau telah jelaskan itu an-nadhim, menjelaskan mudallis ini adalah apa yang tidak jelaskan pada selainnya. Beliau berkata, wa ma'ata mudallasan nau'an. Apa yang datang dalam keadaan dia ditadlis itu ada 2. Nanti ada makna tadlis. Yang pertama, dia hilangkan syekhnya, dia hilangkan gurunya. Berarti dia tadlis itu. Dia sembunyikan sanatnya. Wa ayyangkul amman fauqahu bi'an wa an, atau dia nukil dari orang di atasnya dengan lafaz an atau lafaz apa? An. Ini kalau mudallis. Iya. Wasani yang kedua, la yuskituhu. Dia tidak hilangkan. Dia tidak hilangkan. Ada juga rawi mudallis, dia tidak hilangkan syekhnya. Tapi masalahnya, lakin akan tetapi yasifu awsafahu bima bihi la yan'arif. Dia menyebutkan sifat dari sifat syekhnya dengan yang tidak dikenal. Nah, misalnya gini. biar pakai abu. Misalnya saya dikenal Abu Yusuf. Dikenal Abu Yusuf. Nah, tapi dia sebut dengan kunyah lain yang tidak ada orang kenal. Itu juga mudallis namanya. Kan dia samarkan. Jadi setiap yang menyamarkan sesuatu itu mudallis. Paham kan? Apakah dia samarkan orangnya dia hilangkan, atau orangnya dia sifati dengan sifat yang tidak ada orang yang mengenalnya. Tidak ada orang yang mengenalnya. Ini disebut mudallis. Ini berbahaya kalau pada rawi yang tidak jujur. Kalau rawinya jujur, tidak berbahaya. Tidak ada masalah. Terus? Summa qala al-muallif hafizahullah qawluhu wa al-wawu isti'nafiyati wal muradu wal qismu al-mufi 20 wa huwa ma ata ay warada mudallisan wa huwa fil lughati ismu maf'ulin min masdari dallasa ar-ruba'i wat tadlisu mushtaqun min ad-dalasi bitahriki wa huwa ikhtilatu zulami bin nuri ka'annahu litaghtiyatihi alal waqifi alaihi adlamu amrihi
wa ukhfiya alaihi haqiqatuhu. Baik, adlama amrohu. Baik, kata beliau, qauluhu waw istinafiyah seperti biasa, jumlah baru. Yang diinginkan dengannya adalah jenis yang mencukupi 20. Jenis yang menggenapkan, yang mufi menggenapkan, mencukupkan. Jenis yang menggenapkan 20 itu ma'ata ai waroda. Ya, apa yang datang ya mudallasan ya, yaitu secara bahasa isim maf'ul dari masdar dallasa rubai 4 ya, maksud 4 di sini 3 tambah 1 bukan 4 asli. Rubai ya, seandainya belum bilang 3 tambah 1 lebih bagus daripada rubai. Kalau bilang rubai kan akan masuk di mana? Rubai mujarrad. Jadi dallasa ini dari kata 3 tambah 1. Iya, wat tadlis yaitu masdarnya ya. Karena dallasa yudallisu tadlisan. Tadlis itu mustaq minad dalas. Itu kan diambil dari kata ad-dalas, ditahrik, diharokati tengahnya, dalas. Iya. Bahwa makna secara dasarnya ikhtilatud dolam bin nur. Bercampurnya cahaya, kegelapan dengan cahaya. Jadi makanya orang yang ditadlis itu dia samarkan. Jadi ada cahaya tapi bercampur dengan kegelapan. Kegelapan. Ka'annahu litaqtiyatihi alal waqifi alaihi adlama amrah. Seakan-akan dia karena dia menutupinya, kan dia menutupinya alal waqif atas orang yang mencarinya, atasnya adlama amrah. Dia gelapkan perkaranya. Dia gelapkan perkaranya. Wa ukhfiya alaihi haqiqatah. Dan dia samarkan, sembunyikan hakikatnya. Itu dibilang tadlis. Dia menyamarkannya, menyembunyikannya. Ini kalau orang tidak jujur kan dia akan begitu. Dia akan samarkan gurunya atau dia samarkan sifatnya, macam-macam. Terus secara bahasa itu Wa fil istilahi huwa naw'ani ay kismani. Al-awwal tadlisul isnadi wa huwa al-isqatu lisyaykhi, yakni hudifa syaykhuhu alladhi haddathahu wa an yankula hadafa ya. Hadafa syaikhuhu. hada yakni hudifa syaykhuhu alladhi hadathahu wa an yankula al-haditha amman fawqahu ay fawqa syaykhihi alladhi hadathahu bihaythu yudifuhu ila syaykhi alladhi haddathahu wa yaj'alu bainahu wa baina shaykhihi sighatan muhtamilatan lis-sama'i fayuhaddithuhu bi an wa an bitafkhimi lirrawi wa nahwiha min siyagil Apa tadi? Bitakhfifi. بالتخفيف للروي ونحوها من الصيغ محتملة للسماء وعدمه كقول أيضا. Baik. Kata beliau dalam istilah terbagi dua. Yaitu ada dua pembagiannya. Yang pertama tadlis isnad. Ya ternyata tadi itu iskotus syekh itu namanya disamarkan, disembunyikan sanatnya. Yaitu al-iskot li syekh. Yaitu dia hilangkan gurunya. Yani hadafa syekhahu. Dia hilangkan syekhnya, gurunya. Alladhi haddathahu. Yang menyampaikan hadith itu kepada dia. Wa ayyangkulal hadith. Dan dia nukil hadithnya. Amman fauqah. Di atasnya gurunya. Paham kan? Misalnya dia bilang qala Syekh Dzulqarnain misalnya. Dihilangkan saya. Padahal dia tidak dengar. Dia dengar dari saya. Tapi karena dia semasa dengan Syekh Dzulqarnain, semasa dengan saya, dia qala Syekh Dzulqarnain. Padahal dia tidak dengar langsung. Cuman kan ini dia tipu kan. Karena kan oh iya ya dia kan masih hidup. Syekh Dzulqarnain masih hidup. Waktu Aldi juga hidup. Jadi daripada dia panjang lewat saya, langsung dia qala Syekh Dzulqarnain. Paham kan? Ini tadlis namanya. Dia hilangkan syekhnya, dia langsung dia nukil di atasnya syekhnya. Berarti gurunya. Dia nukil langsung dari gurunya. Iya.
Itu yang diinginkan. Ai fauqa syaikhil ladzi haddatsah. Itu di atas syekh yang menceritakan hadits itu kepadanya. Bahaitu yudifuhu dari sisi dia sandarkan hadits itu ila syaikhil ladzi haddatsahu kepada syekh yang menceritakan kepadanya. Wa yaj'alu bainahu wa baina syekhi dan dia jadikan antara dia dan antara guru dari gurunya sigoh satu lafaz muhtamilatan lisama. Dia pakai lafaz biasanya, dia pakai lafaz yang kemungkinan bisa dia dengar. Nah, dia biasanya enggak pakai haddatsana. Kalau haddatsana kan pasti dia bercerita. Akhbarona mengabarkan kepada kami, berarti kan pasti dia ketemu. Pasti dia dengar. Biasanya dia enggak pakai lafaz-lafaz itu. Dia pakai lafaz-lafaz yang kemungkinan dia dengar dan kemungkinan dia tidak. Dengan menggunakan lafaz an, wa an atau an bitakhfif. Diringankan ya, itu maksudnya an, bukan anna. Diringankan. Lirrawi untuk rawinya wa nahwiha dan semisalnya. Minas siyagi dari sigo ya, masih kuat ya, masih kuat. Masih penuh. Dari sigo, dari bentuk-bentuk lafaz-lafaz, sigo lafaz-lafaz ya, al-muhtamilah yang mengandung kemungkinan lisama dengar wa adami atau tidak dengar. Kekola seperti kola aidon. Kadang mereka bilang kola, dia berkata. Berkata ini kan bisa saja dia dengar langsung, bisa saja dia tidak dengar langsung. Ini namanya ya tadlis al-isnad. Tadlis al-isnad karena dihilangkan sanatnya. Terus. ثم قال المؤلف حفظه الله حاصل النظم يقول الناظم التدليس ينقسم إلى قسمان. الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي Ayas kita. أن يسقط الراوي راوي المدلس Ayus kita ravia. أن يسقط أن يس Berarti bisa juga ayas kita rawiu al mudallis su أن يسقط الراوي المدلس شيخه وينقل عمن فوقه بأن وأن. قلت لعل تحريره أن يقال هو riwayat. هو رواية الراوي عمن ينقل عنه أو عمن بعده بصيغة محتملة توهم السماع وقد يكون سميع وقد لا يكون سميع. قولنا رواية الراوي عمن ينقل عنه سواء كان ينقل عن شيخه قد سمع منه أو لم يكن قد سمع منه. Baik, sampai situ dulu sementara. Kata beliau hasilun nadam, kesimpulan dari nadam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baikuni. Berkata nadam tadlis itu kan terbagi dua bagian. Pertama tadlisul isnad, yaitu ayyus kitarrawiyu al-mudallisu, rawi yang mudallis itu menghilangkan syekhnya. Rawi yang mudallis itu menghilangkan syekhnya. Wayangkul amman fauqah, dan dia langsung menukil dari orang yang di atasnya gurunya. Bi'an dengan lafaz an au an, atau dengan apa tadi? An atau kola tadi ditambahkan. Terus kata beliau, kultu saya katakan, la'alla tahrirahu ayuqal, seakan-akan mungkin penjelasannya dikatakan huwa riwayatul rawi, ini lebih sederhananya begitu maksudnya penjelasannya, yaitu riwayatnya rawi amman yanqulu anhu, dari orang yang dia nukil darinya, au amman ba'dahu atau dari setelahnya, bisigotin muhtamilah dengan lafaz yang mengandung kemungkinan tuhimus sama, memberikan sangkaan dia dengar langsung. Wa qad yakunu sami'ah, kadang dia dengar betul, wa qad la yakunu sami'ah, kadang dia juga tidak dengar, tapi dia pakai lafaz yang mungkin dengar mungkin tidak. Dan perkataan kami tadi, riwayatul rawi amman yang kulu'an, riwayatnya rawi dari apa yang dia nukil darinya,
Sawa'un kana yang kulaan syekh qad sami'a minhu, sama saja apakah dia nukil dari guru yang dia dengar, telah dengar darinya, tapi yang dia nukil itu tidak dia dengar. Nah, dia telah dengar rawi itu, tapi misalnya hanya satu hadis. Karena ahli sejarah itu tahu, ini rawi hanya dengar satu hadis, ini rawi hanya dengar dua hadis. Artinya kalau dia menukil lebih dari satu hadis, dia tidak diterima. Itu berarti dia mudallis. Dia mudallis. Dia au lam yakun qad sami'ah minhu, atau dia tidak pernah mendengar darinya. أو أمن بعده ليدخل فيه من أسقط بعد شيخه وهو من دلس تدليس التسوية بصيغة محتملة مثل أن وأن وقال وبهذا أخرج أمرين. Baik. Aman ba'dahu, dia atau dari apa yang orang setelahnya, supaya masuk di dalamnya orang menghilangkan setelah syekhnya. Ini lebih parah lagi. Jadi kadang itu, kan tadi kan dia hanya hilangkan gurunya, langsung nukil dari gurunya syekhnya. Ada juga orang, dia tidak hilangkan gurunya. Bahkan dia tidak hilangkan guru dari gurunya. Tapi dia hilangkan lagi setelahnya, supaya pendek sanadnya. Guru dari gurunya lagi dia hilangkan. Ini yang paling buruk, namanya tadlis taswiyah. Ini yang paling buruk dari keadaan. Kadang rawi itu begitu. Tapi dia hilangkan dari siapa? Di atasnya lagi, setelahnya lagi. Ini namanya nanti tadlis taswiyah. Nanti akan dikatakan ini yang paling buruknya. Terus dengan sigo yang mengandung kemungkinan seperti pakai an atau kola, maka dengan ini keluar dua perkara. Al-awwal as-sighatu as-sarihu fi as-sama'i mithlu haddatsana wa sami'tu. Keluar pertama lafaz yang jelas. Yang jelas bahwa dia dengar, seperti dia bilang haddatsana, ini enggak masalah hadisnya. Atau dia bilang sami'tu, saya dengar, ini jelas. Terus Ats-tsani sighatu as-sarihu fi adami as-sama'i. Misal huddithu an fulan. Yang kedua ada bentuk lafaz yang jelas bahwa dia tidak dengar. Seperti misalnya dia bilang diceritakan kepadaku dari si fulan. Berarti kan jelas ini dia tidak dengar. Dia bilang diceritakan kepadaku. Ini berarti jelas dia tidak dengar. Terus au ukhbirtu au balagani. Atau dia bilang dikabarkan kepadaku atau sampai kepadaku. Ini kan dia tidak dengar. Terus wa tuhimus sama'a wa hadza qaidun muhimmun fi riwayatil mudallisi wa huwa qasdul ihami. Fa innahu idza lam yuqsadun naqilu al-ihama yakunul hadisu munqati'an fahasbu. Baik. Atau dia bilang terus tuhimus sama, memberikan sangkaan bahwa dia dengar. Ini koid penting. Ini koid yang penting. Yaitu riwayatnya mudallis, maksudnya adalah memberikan sangkaan. Iham, memberikan sangkaan. Fa innahu, karena sesungguhnya idza lam yaksud an-nakilul iham, kalau yang menukil tidak maksudkan memberikan kesan sangkaan, yakunul hadits munqati'an fahasbun. Hadis itu hanya mungkoti, cukup itu saja. Antum tidak bilang hadis mungkoti mudallis, tidak. Kan dia tidak maksudkan untuk memberikan apa? Sangkaan orang. Tidak, jadi ada itu rawi menukil untuk memberikan kesangkaan kalau dia dengar. Ada juga enggak, dia cuma nukil begitu, enggak ada dia berikan sangkaan bahwa orang pasti menyangka saya dengar. Enggak. Ya kalau enggak memberikan sangkaan begitu, maka cukup kita bilang hadis mungkoti. Hadisnya sanadnya apa? Terputus. Terus taudihuhu qala Abu Hatim la ya'rifu li Abi Kilabah tadlisun. Qala adh-Dhahabi ma'na hadha annahu idza rawa syai'an an Umar wa Abi Hurairah mathalan mursalan la yadri man alladhi haddathahu bihi bi khilafi tadlisil Hasan al-Basri fa innahu kana ya'khudhu an kulli darbin thumma yuskituhum ka Ali ibn Zaid tilmizihi. Ini masalah. Penjelasannya. Berkata Abu Hatim, la yu'rafu li Abi Kilabah tadlis. Ini ucapan ini contohnya. Tidak dikenal dari Abu Kilabah tadlis.
Berkata Dhahabi, artinya kalau dia meriwayatkan sesuatu dari Umar atau dari Abu Hurairah misalnya secara mursal, kan bukan tabi'in. Secara mursal. Tidak ditahu siapa yang menyampaikan kepadanya. Ada masalah. Berarti langsung kita bilang apa? Mungkote. Paham ini? Jadi kalau rawi tidak dikenal dia mudalis, paham ini kan? Tidak dikenal dia mudalis. Kemudian langsung dia riwayatkan dari Umar atau dari Abu Hurairah misalnya. Iya, yang mana dia tidak ketemu. Maka kita bilang apa? Mungkoti. Kan tidak ditahu dia lewat siapa. Paham ini kan? Jadi cukup kita bilang apa? Mungkoti. Beda kan? Kita cuma bilang mungkoti, bukan mudalis. Karena ini Abu Kilabah bukan rawi yang mudalis. Berbeda dengan Al-Hasan Al-Basri. Hati-hati. Al-Hasan Al-Basri rawi mudalis. Karena para ulama itu tidak banyak juga. 100 lebih. Ada mengatakan 170 orang rawi yang mudalis. Tidak banyak. Sudah ditulis. Di sana sudah ada kitabnya. Ditulis, dikumpulkan rawi-rawi yang mudalis. Termasuk ini Al-Hasan Al-Basri. Belum imam. Cuman kadang belum mengambil hadis dari muridnya dan dia langsung hilangkan muridnya. Padahal dia ambil dari muridnya. Sebagian rawi yang mudalis tidak begitu. Telah bercerita kepada saya muridku bahwasanya saya pernah menyampaikan hadis itu dari dia kepada dia. Jadi rawi yang mudalis dia akan sampaikan bahwa ada muridku bilang saya pernah sampaikan hadis. Tapi saya sudah lupa. Dia bercerita kepada saya bahwa saya pernah sampaikan hadis begitu. Tapi ini Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya dia mengambil dari semua orang. Kemudian dia hilangkan. Seperti Ali bin Zaid, muridnya. Jadi Ali bin Zaid, muridnya Al-Hasan Al-Basri. Dan dia mengambil hadis dari Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri mengambil hadis dari murid ini. Siapa itu? Ali bin Zaid. Kemudian dia hilangkan muridnya langsung ke gurunya muridnya. Padahal dia tidak ketemu dengan gurunya muridnya. Cuman muridnya ke sana, dia tidak ke sana. Kan Al-Hasan Basri di Basro. Di Basro, imam tidak diragukan keimamannya. Cuman kadang orang karena dia imam, kadang dia menyampaikan sesuatu, dia hilangkan sesuatu. Ini terkenal dengan mudalis. Terkenal dengan rawi yang mudalis. Jelas kan? Jelas ini berarti kalau Al-Hasan Basri menyampaikan dari gurunya muridnya, kita bilang apa? Ini hadits mudallas. Paham maksudnya? Tidak cukup kita bilang apa? Mungkoti. Kalau rawi tidak dikenal dia mudallis, maka kita bilang apa? Mungkoti. Tapi kalau rawinya mudallis, maka kita katakan apa? Mudallas. Hadits ini mudallas. Dipahamkan? Terus? Wa yakhruju bihadzal qaidi al-ihamus sama'i min ta'ammudi man ta'ammada tasriha bis sama'i mimman lam yasma' minhu fa innahu in ta'ammada dzalika yakunu kadzaban wa yusamma sariqul hadits wa in kana ala sabilil khata' wasahwi fahadha yakunu dalilan ala su'i hifdin min man waqa'a fi dhalika wa dha'afahu wa dha'fihi kama waqa'a hadha li ibni lahi'ah fi ma yarwihi an Amr ibn Shu'aib faqad kana yadhunnu annahu sami'a min Amr walam yasma' minhu syai'an. Ini kan sejarah, kadang tidak pernah ketemu. Dia bilang mengeluarkan koid ini tadi ihamus sama, dia berikan kesan kalau dia dengar, yaitu ini keluar apa? Tadi kan memberikan kesan, keluar dari siapa? Man ta'ammada, siapa yang sengaja, tasrih bis sama, siapa yang sengaja mengatakan saya dengar, mimman lam yasma' minhu, dari guru yang dia tidak pernah dengar darinya. Oh ini selesai. Kalau ini jelas. Ini dikatakan apa? Fa innahu in ta'ammada dzalik. Sesungguhnya dia kalau sengaja seperti itu, dia bilang saya dengar padahal dia tidak dengar. Kalau sengaja seperti itu, yakunu kadzaban, ini pendusta. Hadisnya palsu. Dan dinamakan sarikul hadits, orang yang dinamakan pencuri hadits. Dia tidak dengar tapi dia bilang dengar. Ya, nanti hadisnya bisa masuk di palsu. Ini kalau sengaja. Sengaja dia bilang saya dengar padahal dia tidak pernah dengar.
Kalau dia lakukan itu ala sabil khoto karena salah, wasahwi atau lalai, lupa, fahada yakunu dalilan ala su'u hifdih. Ini menjadi dalil akan jeleknya hafalannya. Itu hifdih man waqa'a fi dzalika, atas orang yang jatuh dalam hal tersebut. Jadi dia bilang saya dengar dari si fulan, tapi dia salah sangka. Kita tidak bilang dusta, tapi itu adalah dalil apa? Ini rawi jelek hafalannya dan doibnya rawi itu. Sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Lahiyah. Sanad yang ada Abdullah Ibnu Lahiyah doib. Doib. Fima yarwihi an Amr bin Shu'aib. Pada apa yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib. Faqad kana yadhunnu annahu sami'a min Amr bin Shu'aib. Dia menyangka bahwa dia pernah mendengar dari Amr bin Shu'aib. Walam yasma' minhu syai'a. Padahal dia tidak mendengar sedikit pun dari Amr bin Shu'aib. Maka kita katakan hadisnya apa? Doib karena ada Abdullah bin Lahiyah terputus sanadnya. Dia tidak mendengar dari Amr bin Shu'aib. Terus وقد يكون سمع وقد يكون لم يسمع فلهذا الاحتمال اشترط فيما قد علم منه هذا التصريح بالسماء أو ما يقوم مقامه. Ucapan tadi kadang dia dengar darinya atau kadang dia tidak dengar. Ini kemungkinan ya dipersyaratkan pada orang yang telah diketahui hal ini. Apakah dia jelas dengan mendengar atau apa yang menduduki kedudukan mendengar. Iya. Terus وبهذا تعلم أنه لا يجوز لا يجزم بعدم السماء المدلس على الإطلاق. dari sinilah tu'lamu diketahui bahwasanya tidak dipastikan tidak mendengarnya mudallis atas itlaknya. Karena kan bisa saja dia ihtimal dengar, bisa juga dia ihtimal tidak dengar. Nanti yang mendustakan adalah sejarahnya. Apakah dia ketemu atau tidak. Misalnya, terus misaluhu hadithun rawahu Umar ibn Ali al-Muqdami an Ash'ath ibn Suwari faqala Abu Hatim Umar mahalluhu as-sidq walau la tadlisu lahakamna idza jaa biziyadati ghayra anna nakhafu an yakuna akhadahu an ghairi thiqah. Sampai situ dulu. Kata beliau contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Ali al-Muqdami dari Ash'ath ibn Siwar. Dia berkata Abu Hatim tentang Umar ini. Umar mahallahu sidq. Umar itu tempatnya kejujuran. Tapi kalau bukan karena tadlisnya dia, ini Umar ini rawi mudallis. Kalau bukan karena dia rawi yang mudallis, ya, kami akan menghukumi ya ketika datang dia dengan tambahan. Hanya saja kami khawatir dia ambil dari orang yang tidak terpercaya. Jadi sebenarnya Umar sendiri terpercaya. Terpercaya, tapi dia itu kan mudallis. Sehingga kadang yang dihilangkan ini kan terbagi dua toh. Bisa saja dia hilangkan. Kan ini mahalu atuhmah, tempat tuduhan. Ketika seorang tidak menghilangkan sesuatu, bisa saja yang dihilangkan ini karena sudah terpercaya. Paham kan? Bisa saja yang dihilangkan ini tidak terpercaya. Kan dituduh. Sehingga bisa saja kemungkinan dia ambil haditsnya dari rawi yang tidak terpercaya. Bisa saja. Siapa yang tahu siapa yang dihilangkan? Siapa yang tahu siapa yang dia hilangkan? Karena kalau memang dia jujur, pasti dia akan keluarkan dari yang dia hilangkan tadi. Paham kan? Ini seputar ya tadlis isnad. Setelah itu nanti pembagiannya. Tadlis isnad itu ada macam-macamnya. Insya Allah kita baca lagi di pertemuan kita besok. Ini paling rumit dalam masalah mustalah hadits adalah tadlis. Kita cukup dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.